kami hendak memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Fatoni Ahmad dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tugas untuk memaparkan ulang isi materi yang terkandung di dalam makalah kami yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Islam. Saya Nurelisa Putri, NPM 016. Dan saya Widyasari, NPM 017. Dan saya Fitri Salah dengan NPM 029. Dan saya Nurmakira Ruslan, NPM 021. Dan saya Farah Al-Katiri, NPM 012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurelisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konteks manusia di dalam perspektif Islam. Jadi di dalam perspektif Islam, manusia dapat dipahami melalui dua istilah yang sering digunakan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Bashar dan juga Al-Insan. Kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, meskipun keduanya merujuk pada manusia. Al-Bashar merujuk pada manusia sebagai makhluk fisik yang memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, berhubungan seksual, dan juga memiliki organ reproduksi. Kemudian, istilah ini juga sering digunakan dalam konteks manusia sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan. Al-Bashar juga dapat merujuk pada manusia sebagai makhluk emosional yang memiliki sifat-sifat dasar seperti emosi, keinginan, dan juga kebutuhan. Sedangkan Al-Insan merujuk pada manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, pikiran, dan kesadaran, di mana manusia memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir. Istilah ini sering digunakan dalam konteks manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami, berpikir, dan juga membuat keputusan. Al-Insan juga dapat merujuk pada manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan juga spiritual. Dalam Al-Quran, kedua istilah ini seringkali digunakan secara bergantian. Namun, Al-Insan lebih sering digunakan untuk menekankan aspek spiritual dan juga moral manusia, sedangkan Al-Bashar lebih sering digunakan untuk menekankan aspek fisik dan juga kebutuhan dasar manusia. Dengan memahami perbedaan antara Al-Bashar dan juga Al-Insan, seseorang dapat memahami kompleksitas manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan fisik, emosi, dan juga spiritual, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan juga membuat keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep manusia dalam perspektif Islam yang dapat dilihat dari dua istilah yang sering digunakan di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia dengan istilah Bani Adam. Di sini manusia dengan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia tidak bisa dilepas dari sejarah keberadaan manusia Adam di muka bumi. Sehingga penggunaan kata Bani Adam untuk menyebut manusia menunjukkan keterkaitan sejarah antara manusia dengan asal-usulnya. Selanjutnya, manusia menurut pandangan Islam juga dipandang sebagai makhluk psikis. Dari sudut pandang ini, pemahaman manusia berdasarkan aspek psikis ini sama sekali berbeda dengan pandangan ilmuwan Barat. Umumnya, pemahaman Barat tentang aspek psikis manusia terbatas pada unsur-unsur kejiwaan yang terdiri atas unsur kognisi, roh, dan akal yang merupakan potensi manusia yang dapat dikembangkan. Namun, yang jelas, menurut konsep Islam, faktor psikologis manusia mulai dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Berangkat dari konsep Islam tentang pendekatan manusia terungkap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang mempunyai hubungan antara Islam dan makhluk hidup. Agar hubungan tersebut dapat berjalan normal, manusia dibekali dengan berbagai potensi yang dipersiapkan untuk keperluan pengelolaan hubungan tersebut. Karunia-karunia tersebut antara lain berupa motivasi, naluri, perlengkapan indera, kemampuan intelektual, dan sifat religius yang bila dikembangkan melalui bimbingan yang tepat dapat membawa anak-anak sukses dalam hidup sebagai makhluk yang mengabdi kepada penciptanya.
Baik, selanjutnya ada menurut Umar Muhammad Tomi Al-Syaibani menguraikan secara rinci pandangan Islam tentang kemanusiaan berdasarkan 8 prinsip. Yang pertama ada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia di alam semesta. Yang kedua ada iman akan kemuliaan manusia. Yang ketiga ada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Yang keempat ada kepercayaan bahwa manusia mempunyai 3 dimensi, yaitu tubuh, pikiran, dan roh. Yang kelima ada keyakinan bahwa pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor genetik bawaan dan lingkungan. Yang keenam ada keyakinan bahwa manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan. Yang ketujuh ada keyakinan bahwa ada perbedaan individu antara manusia. Yang kedelapan ada keyakinan bahwa manusia mempunyai sifat yang luas dan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu materi para tokoh filsafat Islam terhadap hakikat manusia, yaitu yang pertama ada Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri atas 2 unsur, yakni jasmani dan rohani. Dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam mempergunakan unsur rohani atau psikisnya jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan tujuannya. Ada juga Abdul Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, manusia adalah hamba Allah yang diciptakan dengan dibekali berbagai macam potensi, kemampuan atau sifat dasar, yaitu asma'u, al-basyar, dan al-quwat. Manusia akan mencapai derajat yang tinggi jika manusia mengaturkan secara maksimal potensi-potensi itu. Ada juga yang ketiga, Hasan al-Banna. Hasan al-Banna mengungkapkan bahwa kajian tentang hakikat manusia merupakan kajian yang paling menarik karena unik dan sulit dipahami oleh manusia itu sendiri. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai hamba Allah. Manusia diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Dalam Al-Quran, surah Al-Zahriyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Artinya tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk menjadi hamba Allah, yaitu tunduk, taat, dan menyembahnya. Sebagai hamba, manusia harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan. Menjadi hamba Allah juga berarti hidup dengan akhlak yang baik, jujur, sabar, dan peduli terhadap sesama. Segala aktivitas kita kalau diniatkan karena Allah bisa jadi ibadah. Jadi kesimpulannya yaitu manusia sebagai hamba Allah harus selalu ingat bahwa hidup di dunia adalah ujian. Kita harus berusaha menjalani hidup sesuai ajaran Islam agar selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhal Katiri akan melanjutkan materi tentang manusia sebagai khalifah fil ardh. Kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi mengisyaratkan perlunya ditegakkan sikap moral atau etika dalam melaksanakan fungsi kekhalifahannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan seperangkat potensi atau fitrah kepada manusia berupa qalb dan nafs untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah Quraisy. Sahih menjelaskan lebih lanjut tentang manusia sebagai khalifah bahwa hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan antara manusia dengan alam itu berupa bukan seperti
hubungan antara penakluk dan menaklukkan, atau antara Tuhan dengan hamba, tetapi hubungan yang dimaksud sebagai hubungan terbentuk kebersamaannya dalam kedudukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena meski manusia mampu mengelola akan tetapi bukan berarti Tuhan menduduknya untuk manusia. Ahmad Hasan Firhat membagi kedudukan khalifah manusia pada dua bentuk, yaitu khalifah kunayyah dan khalifah syariah. Khalifah kunayyah berwujudnya dalam wewenang manusia sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dan memanfaatnya alam semesta beserta isinya untuk kelangsungan kehidupan manusia. Kehidupan manusia dengan kekuatannya akan mempergunakan alam semesta sebagai konsekuensi kehalifannya tanpa kontrol dan melakukan penyimpangan dari nilai ilahiyah, sehingga manusia cenderung berbuat kerusakan, sementara khalifah syariat berwujudnya wewenang Allah yang diberikan kepada manusia khususnya kepada orang mukmin untuk memakmurkan alam semesta. Hal ini dimaksudkan agar dengan keimanan yang dimilikinya manusia mengontrol alam semesta sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Manusia memiliki keuntungan dari makhluk lain. Alam semesta eksistensinya sebagai Abdullah sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai hamba Abdullah memiliki inspirasi nilai-nilai ketuhanan yang tertanam sebagai perjalanan amanah khalifah Tuhan di muka bumi. Keinginan tahuan manusia menjadikannya bersifat kreatif dengan semangati nilai-nilai transendensi manusia dengan manusia lainnya, memiliki toleransi yang seimbang, tolong menolong, ta'awun, dan saling bekerja sama dalam rangka memakmurkan bumi. Nah guys, jadi itu tadi materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih telah menonton.